Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku. Dalam pertemuan kali ini, kita memasuki bab ketiga, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Sebagai pelajar Pancasila, tentunya kita sebelum memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai keyakinan dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, dalam bab ketiga ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dan pastinya, Bapak yakin kalian semua sudah menghafal, sudah hafal lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Lagu ini dibuat ciptakan oleh R. Soeharjo. Anak-anakku, pelajar Pancasila yang Bapak banggakan, dalam bab ini ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, wilayah Indonesia. Kedua, Indonesia sebagai negara kesatuan. Tiga, persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, karakteristik daerah dalam NKRI. Yang kelima, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ada 5 poin yang harus kita pahami yang akan kita bahas. Baik, marilah kita simak cerita dari rumah di dua negara. Ya, bendera tetap merah putih. Bapak Mapangara adalah orang Bugis, tentu saja keluarganya berasal dari Sulawesi, tapi dia tinggal di daerah Aji Kuning di Pulau Sebatik, sebuah pulau di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di pulau itu, Pak Mapangara membangun rumahnya. Yang unik, rumah Pak Mapangara ini berdiri di dua negara yang berbeda. Rumah utamanya termasuk pintu masuknya ada di negara Indonesia, sedangkan dapurnya ada di negara Malaysia. Rumah itu ada di perbatasan kedua negara dan Pak Mapangara setiap hari bolak-balik antar negara. Kenapa bisa begitu? Yang bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar atau berikan jawabannya melalui grup WA. Kemudian, dalam Pulau Sebatik itu memang dibelah menjadi dua bagian. Di sebelah selatan masuk wilayah Indonesia, sedangkan di utara menjadi bagian Malaysia. 17 patok beton yang menjadi penanda perbatasan tersebut. Warga setempat boleh bolak-balik antar kedua negara secara bebas. Ada militer dengan posnya untuk mengawasi. Tanah milik Pak Mapangara ini ada di Sebatik, Indonesia, karena memang ia warga negara Indonesia. Tanahnya kecil, tak cukup untuk dibangun rumah yang utuh. Sedangkan di belakangnya ada tanah milik kerabatnya. Warga Malaysia keturunan Indonesia meminta izin untuk membangun dapur di tanah tersebut dan menjadi bagian dari rumahnya. Maka setiap hari masuk ke wilayah Malaysia di dapurnya sendiri, tapi ia tidak dapat keluar dari dapur untuk langsung ke Malaysia. Kalau mau ke negara tetangga itu, Pak Mapangara tetap harus lewat pos perbatasan. Pak Mapangara memilih tetap menjadi warga Indonesia yang bangga dengan bendera merah putih. Cerita di sini adalah cerita di dalam perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. Nah, ini adalah salah satu gambarnya ya, yang terdapat di Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan. Nah, kalau itu terjadi kepada kita, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pindah negara? Ya, silakan kalian tulis alasannya di dalam kolom komentar atau melalui grup WhatsApp kelas. Baiklah, para pelajar Pancasila yang Bapak banggakan, materi selanjutnya, wilayah negara Indonesia. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lalu, seringkali sebuah wilayah ini dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misal sungai, gunung, ataupun laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut. Dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum di sini digunakan adalah batas nasional. Ya, silakan kalian cermati gambar wilayah negara kita ya, yang banyak sekali kepulauannya, dan di sini juga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Pasal 25A. Dalam wilayah tersebut, ya, kita kembali ke masa lalu, ke zaman Majapahit. Zaman Majapahit ini, seluruh daerah di Nusantara ini rata-rata dikuasai oleh kerajaan, ya. Dan ada panglima yang sangat terkenal, yaitu Panglima Gajah Mada, yang bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara karena menjadi satu kesatuan wilayah. Ya, dengan sumpahnya disebut Sumpah Palapa. Nah, ini adalah salah satu sumpah yang diberikan oleh Panglima Majapahit
Panglima Gajah Mada, ya, yang bersumpah ingin menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan. Sudahkah kalian terpikir, sebelum negara merdeka saja, negara kepulauan atau Nusantara Indonesia, di Nusantara ini sudah memikirkan untuk mempersatukan daerahnya menjadi satu kesatuan wilayah. Ya. Kemudian dalam pembatasan wilayah, ketika anggota sidang BPUPKI melaksanakan sidangnya tanggal 10 sampai 16 Juli, dan di sini juga membahas mengenai wilayah negara, rancangan undang-undang, dan kewarganegaraan. Nah, kemudian Muhammad Yamin juga adalah salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda yang memberikan usulan supaya wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, yang mencakup daerah Papua dan daerah lainnya seperti Timur atau Portugis, yang sekarang sebagai negara Timur Leste. Lalu ada juga Borneo Utara dan Malaya. Nah, kemudian Insinyur Soekarno juga memberikan pendapat kepada Muhammad Yamin mengenai, dan beliau juga mengutip kitab Negara Kertagrama yang ditulis oleh Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebutkan wilayah kekuasaan ini, wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua ternyata. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera sampai ke Papua. Kemudian yang kedua adalah penetapan wilayah. Ketua BPUPKI juga membuat 3 pilihan yang harus ditentukan. Pertama, seluruh Hindia Belanda. Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Lalu ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Nah, ini adalah selanjutnya Malaya dan Borneo Utara itu dikuasai Inggris. Kemudian negara itu memutuskan untuk menjadi sebuah negara sendiri, sehingga sampai sekarang menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura. Begitu pula Timur-Timur yang dikuasai Portugis, yang kini menjadi negara Timur Leste. Wilayah Indonesia juga mencakup Papua sampai Sumatera. Gambarnya seperti ini ya. Dan akhirnya BPUPKI pun memutuskan pilihan kedua tersebut hingga dijadikan wilayah Indonesia. Keputusan BPUPKI dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menetapkan wilayah Indonesia. Yang ketiga, kita lihat batas wilayah dibelah garis khatulistiwa. Maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Kemudian para ahli pun menyebutkan letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, sekalian lihat di sini adalah batas wilayah negara Indonesia. Ada bagian utara, yaitu ada Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian ada bagian baratnya Samudra Hindia, perairan negara India, darat India tidak langsung. Bagian selatannya ada perairan Australia dan Samudra Hindia, daratnya ada Timur Leste. Kemudian bagian timur ada laut perairan Samudra Pasifik dan daratnya adalah Papua Nugini. Selanjutnya, dalam peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia, ternyata Indonesia merupakan negara-negara wilayah yang sangat luas. Pulau-pulau yang berjumlah lebih dari 17.500, dari pulau besar hingga pulau kecil. Dan ada juga beberapa di antaranya itu sekitar 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Sangat luas sekali wilayah Indonesia ya, sampai sepanjang terbentang 3.977 km di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan antara benua Asia dan benua Australia. Luas daratannya Indonesia sekitar 1.922.570 km. Lalu luas perairannya sekitar 3.257.483 km. Nah, ini adalah wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bersatulah Indonesiaku. Dan para pendiri negara juga menekankan bahwa pentingnya persatuan-kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Para pendiri negara mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya, negara kesatuan ini adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Karena itu banyak daerah yang dipunya oleh negara Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah itu dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing atau bersatu? Nah, semua daerah akhirnya dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat. Itulah yang dinamakan negara kesatuan. Kemudian, ada juga yang disebut dengan negara serikat, yaitu beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian ini tidak memiliki kedaulatan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat. Setiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian. Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat. Inilah pengertian dari negara serikat. Kemudian, ada beberapa ciri-ciri negara kesatuan. Satu, pemerintahan. A. Satu pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan. B. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D. Satu badan perwakilan mewakili seluruh rakyat. Nah, ini contohnya ya, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang berlaku juga untuk seluruh negara Indonesia. Seluruh undang-undang ini, peraturan-peraturan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat, satu, berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan satu Dewan Perwakilan Daerah DPD. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Baiklah, kita lanjutkan dalam pembahasan negara kesatuan. Profesor Dr. Supomo, SH, mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral. Negara kesatuan hampir semua setuju sependapat kepada orang, termasuk Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno setuju dengan konsep negara kesatuan. Lalu, yang setuju dengan konsep negara serikat adalah Bung Hatta. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju, sependapat dengan Bapak Supomo. Dan selain itu, Bapak Muhammad Hatta mengusulkan konsep negara serikat atau federal. Menurut beliau, konsep negara serikat adalah suku dan budaya daerah beragam, daerah lebih bebas mengatur diri sendiri, dan sudah banyak contoh yang baik. Para pemimpin di sini tentunya meskipun mereka berbeda pendapat, mereka memberikan contoh atau teladan bagaimana diskusi secara baik dalam mengatasi perbedaan. Inilah yang patut kita teladani ya, daripada para tokoh negara kita. Yang ketiga, kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Seperti yang kalian lihat di dalam teks proklamasi ini, ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, mohon maaf, diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1798 tahun 1945 atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan sudah tertuang dalam pasal 1 ayat 1, ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku, apakah sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar apabila kalian masih belum memahaminya. Kemudian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Republik Indonesia pernah menjadi sistem Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kemudian 1950 pemerintahan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 pemerintahan mengatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti lagi menjadi provinsi-provinsi. Kemudian sudah dirubah pada amandemen keempat tahun 2002 pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ketiga ini, pertemuan awal. Silahkan kalian simak lembar kerja secara kelompok buatlah kelompok yang beranggotakan 5 anggota. Lalu kalian tulis nama kelompoknya, kelas, dan anggota kelompoknya apa. Nama-nama anggota kelompoknya 5 orang anggota. Dan silakan kalian buat dalam buku catatan atau dalam bentuk Microsoft Word, isi secara singkat dan jelas mengenai negara kesatuan, negara serikat, kemudian keadaan negara Republik Indonesia, jumlah pulau, luas laut, luas daratan, dan jumlah sukunya. Dan bentuk negara yang cocok untuk negara Republik Indonesia seperti apa. Dan kalian tulis alasannya jika kalian sudah menjawab bentuk negara yang cocok untuk negara Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam materi bab ketiga pertemuan pertama ini. Apabila ada yang tidak memahami atau yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.